السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk mendatangi salah satu rumah Allah, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hari ini adalah tanggal 25 dari bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan bulan Ramadan. Padahal sahabat-sahabat tahu kalau bulan Ramadan akan tiba. Mereka tahu itu. Namun meskipun demikian, Nabi menyampaikan kepada mereka kabar gembira ini, kabar tentang kedatangan bulan yang mulia ini. Dan ini tidak dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Nabi tidak menyampaikan kabar tentang kedatangan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, atau bulan Muharram, atau bulan-bulan yang lainnya. Hanya kepada bulan Ramadan Nabi menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan bulan ini. Ini menunjukkan bahwa bulan ini memiliki kedudukan yang spesial di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Coba perhatikan ayo ikhwah, apa kata Nabi? Kalian telah didatangi oleh bulan Ramadan. Didatangi, bukan datang bulan Ramadan. Nabi tidak mengatakan ata Ramadan, tapi Nabi mengatakan atakum, kalian didatangi oleh bulan Ramadan. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan Ramadan ini kepada kita agar Dia mengampuni dosa-dosa kita, agar pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, Ramadan siangnya penuh dengan keberkahan, malamnya penuh dengan keberkahan, ya, semua waktunya penuh dengan keberkahan.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuftahu fihi abwabus sama, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini pintu-pintu langit. Di riwayat yang lain pintu-pintu sorga, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini tidak terjadi kecuali pada bulan Ramadan. Kemudian wa tusaffadu fihi maradatus syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Kenapa dibelenggu? Agar kita senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan yang menggoda kita selama 11 bulan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah, ketaatan dan amal-amal saleh itu sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lillahi fi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Akhir hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Orang yang rugi total ini, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan, kejelekan-kejelekan ditutup pintu neraka, artinya kejelekan-kejelekan akan dikurangi, dibukanya pintu-pintu sorga, artinya kebaikan-kebaikan akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang ini tidak mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, maka ini adalah orang-orang yang apa? Yang rugi. Man hurima khairuha faqad hurim. Orang yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan, maka sungguh dia adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di bulan Ramadan, di antara perbuatan yang banyak menghapus pahala puasa kita adalah tidak menjaga mata ini, tidak menjaga penglihatan. Ya. Mata ini yang banyak sekali menghapus pahala puasa kita. Puasa kita sah-sah, tapi pahalanya kosong. Gara-gara apa? Gara-gara HP ini. Oleh karena itu ayolah ikhwah, pada malam ini kita akan menyampaikan tentang ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan menundukkan pandangan ini sangat dibutuhkan setiap saat. Sepanjang tahun kita wajib untuk menundukkan pandangan ini. Lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini. Di sini kata Syekh ayyuhal ikhwa, min a'zami ni'amillahi ta'ala al-ain. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar adalah nikmatul basar. Nikmah penglihatan, bisa melihat. Ada jutaan orang, bahkan puluhan juta orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada mereka nikmah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Katakanlah, dialah Allah alladzi ansha'akum, yang telah menciptakan kalian, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pendengaran, sehingga kita bisa mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita. Kita bisa mendengar suara anak-anak kita. Kita bisa mendengar suara istri kita, bisa mendengar suara orang tua kita, bisa mendengar burung, dan bisa mendengar apa saja yang ada di sekitar kita. Coba lihat orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran ini, bagaimana inginnya untuk mendengar suara istrinya, atau suara anaknya, atau suara suaminya, atau suara ibunya, atau suara bapaknya. Kepingin sekali dia. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya pendengaran itu.
Nah, kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran ini. Kemudian wal absar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penglihatan, nikmah yang luar biasa ini. Ya, dengan penglihatan ini kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Kita bisa melihat bagaimana rupa ibu kita, bapak kita, anak kita, istri kita, teman-teman kita, rumah kita, apa yang ada di sekitar kita, kita bisa melihat dengan apa? Dengan mata ini. Wal afidah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati. Ya. Dengan hati ini kita bisa memahami segala-galanya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalilan ma tashkurun, akan tetapi kalian ini adalah sedikit sekali berterima kasih kepada Allah. Ya. Padahal ikhwani fiddin azakumullah, seandainya seseorang mengatakan saya minta matamu dan saya akan bayar sekian miliar, puluhan miliar yang kamu inginkan, saya akan kasih kamu, tidak mungkin ada orang mau. Karena ini adalah nikmah yang luar biasa. Kemudian wa min 'azimi qadriha an abdala Allah azza wa jalla man suliba minhu 'ainaihi fa sabara al-jannata. Dan bentuk betapa besarnya nikmat mata ini, bahwa apabila seseorang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nikmah mata ini darinya, kemudian dia sabar, Allah akan menggantikannya dengan surga. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Idzabtulitu 'abdi", apabila aku menguji hambaku, ya, diuji dengan apa? Bihabibataihi, aku ambil kedua penglihatannya, ya. Thumma sabar, lalu dia sabar atas ujian ini, awwadtuhu al-jannata, aku gantikan dia, aku gantikan untuknya adalah surga. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti. Sekian puluh tahun dia tidak bisa melihat. Ya, sekian puluh tahun dia tidak bisa melihat anaknya, istrinya, apa yang ada di sekitarnya. Namun dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian puluh tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun diganti dengan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Nanti di surga bukan 10-20 tahun lalu diusir, tidak. Dia akan kekal di dalamnya. Ya, apa yang tidak pernah dilihat akan dilihat, bahkan lebih indah lagi daripada yang tidak pernah dilihat di dunia ini. Ya. Di dunia dia tidak bisa melihat istrinya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dan akan membuat istrinya itu semakin cantik lagi. Ya, dia tidak pernah melihat pemandangan yang ada di sekitar rumahnya ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dan dia akan memandang pemandangan yang tidak pernah ada di dunia ini. Namun syaratnya dia sabar. Ini nikmah mata ya ikhwah. Kemudian wa ni'matul basar min a'zamin ni'am idza istakhdamaha al-'abdu fi ta'ati Allah azza wa jalla. Nikmah mata ini adalah nikmah yang sangat-sangat besar apabila digunakan oleh seorang hamba untuk taat kepada Allah. Amma idza kanat khilafa dzalik, adapun jika dia sebaliknya tidak menggunakan mata ini untuk taat kepada Allah, fa innaha takunu sababan lil hasrati fid dunya wan nadamati fil akhirah. Maka mata ini akan menjadi penyebab penyesalannya di dunia dan penyesalannya juga di akhirat nanti. Kalau tidak digunakan untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Sekarang di rumah kita masing-masing pasti ada apa? Ada TV di rumahnya. Ya, dengan alasan saya ingin nonton berita. Betul. Mendengar berita, namun yang menyampaikan berita itu adalah wanita yang tidak pakai jilbab, rambutnya bagus, matanya bagus, lehernya bagus, dadanya bagus. Bagaimana dia bisa konsentrasi mendengarkan berita sementara di depannya ada wanita yang seperti itu rupanya? Gak mungkin dia akan konsen.
pasti yang dilihat, Masya Allah, ini anak siapa kira-kira ini? Siapa namanya kira-kira? Dan seterusnya, nasallallahu salam al-afiyah. Ya, lebih-lebih lagi dengan adanya HP ini. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, lihat ayyuhal ikhwah, kadang-kadang sampai di dalam masjid fitnah itu datang dia. Ya, kalau dulu orang bisa melihat wanita mungkin di luar masjid, namun sekarang wanita yang bagaimanapun rupanya bisa dilihat dimanapun dia berada melalui HP-nya ini. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, demikian fitnah ini menghampiri kita dari berbagai macam penjuru. Lalu kita tidak punya bekal, tidak punya benteng untuk sembunyi dari fitnah-fitnah ini. Kemudian, walidha jaa al-amru al-ilahi lil mu'minina kaffatan bighadd al-basar wa hifdhih. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang-orang yang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangannya dan menjaga matanya. Apalagi ini bulan mulia. Jangan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kotori dia dengan pandangan mata kita ini. Ya, la ilaha illallah. Sekarang ketika kita duduk di pengajian bertambah iman kita, tapi ketika kita keluar, ya, berapa karung yang hilang pahala kita. Di sini kita dapat pahala, di sana keluar hilang pahala-pahala kita. La haula wala quwwata illa billah. Jadi semua orang-orang yang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pandangan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin." Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Ya, mata dulu disebut baru kemaluan. Karena tidak mungkin akan terjadi zina kemaluan itu kalau tidak ada zina apa? Zina mata. Ya. Kemudian dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Ya. Kalau seseorang sudah memandang, pasti dia akan apa? Menghayal dan berpikir. Ya. Nanti dia akan berusaha, meskipun dia tahu bahwa yang perempuan itu adalah sudah dimiliki oleh orang, namun lihat fitnah itu begitu menusuk, memasuk ke dalam hatinya, dia berusaha mencari ini anaknya siapa, ini bagaimana. Dia tidak perlu dia sudah punya suami atau tidak. Begitu juga seorang istri. Ya, apabila dia sudah tertarik dengan seorang laki-laki, dia tidak peduli laki-laki itu sudah punya istri atau tidak, punya anak atau tidak, punya cucu atau tidak. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua apa yang mereka perbuat. Jadi jangan dikira ketika mata kita memandang seseorang, memandang seorang akhwat, pasti di dalam hati ini ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Ya, di sini ada berbagai macam hayalan-hayalan. Jangan dikira itu Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Tahu Allah itu. Makanya di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan, innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah di ayat yang pertama memerintahkan laki-laki, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, ya, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi yang laki-laki, yang perempuan sama-sama kita punya syahwah. Ya, yang laki punya syahwah, yang perempuan juga punya syahwah. Yang laki-laki syahwahnya kepada wanita, yang wanita syahwahnya kepada laki-laki. Ya. Nah, oleh karena itu dua-duanya diperintahkan untuk menundukkan pandangan mereka. Ya. Kemudian, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dan lihat bagaimana ruginya, bagaimana nasibnya orang-orang yang tidak menjaga pandangannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un." Ingatlah pada hari musuh-musuh Allah dikumpulkan ilan nar, digiring ke neraka. Fahum yuza'un, mereka berpisah, berpencar dari sana sini, mereka mendatangi neraka itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka sudah sampai ke neraka itu, jadi mereka berkelompok-kelompok menuju ke neraka itu, mereka berkelompok-kelompok. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka telah tiba di neraka, sampai ke neraka, apa yang terjadi? Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Yang artinya adalah bersaksilah atas mereka. Ya. Apa yang bersaksi itu? Yang pertama Allah menjelaskan sam'uhum, pendengaran mereka. Ya. Maka siapa-siapa yang menggunakan telinganya untuk senantiasa mendengarkan ghibah, mendengarkan namimah, maka telinganya ini nanti akan bersaksi. Ya, ya Allah, si fulan ini hanya menggunakan aku untuk mendengarkan hal-hal yang tidak engkau redhoi. Kemudian apa lagi? Wa absaruhum, dan mata-mata mereka akan bersaksi. La ilaha illallah. Ya, sekarang kita melihat, menonton TV, menonton sinetron, menonton orang-orang yang joget dan nyanyi dan yang lain-lainnya di TV atau di HP atau di mana saja. Ternyata isinya la haula wala quwata illa billah. Ya, di saat dia sedang i'tikaf. Di mana i'tikaf itu? Di masjid, bukan di tempat parkiran. Di masjid itu terjadi. Ya. Kapan itu terjadi? Bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan? Di 10 terakhir, ayo ikhwah. Lihat bagaimana fitnahnya HP ini.
Dia tidak menginginkan itu. Ya, dia tidak bermaksud untuk menonton hal-hal yang aneh-aneh itu. Namun datang iklan ini. Ya, ini baju baru dengan diskon 10%, diskon sekian puluh persen. Ini penasaran itu, belikan anak istri kan cocok ini. Buka-buka ternyata pasti ada saja iklan-iklan yang aneh-aneh itu. Ya. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mata ini akan bersaksi. Ya. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, dan kulit mereka. Ya. Kalau dia mengatakan, oh mata saya ini bohong, telinga saya ini bohong, bagaimana dia akan mengatakan kulitnya bohong? Ya. Kulit selalu bersamanya, selalu menemaninya. Ya. Bima kanu ya'malun, atas semua perbuatan-perbuatan mereka. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa hadza amrun min Allah Ta'ala li'ibadihi al-mu'minin an yaghuddu min absarihim amma harrama Allah 'alaihim. Ini adalah perintah dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para remaja untuk segera menikah agar dia bisa menundukkan pandangannya. Pandangan ini ayolah ikhwah sangat berbahaya. Ya. Bukan hanya mampu menjerumuskan kita yang imannya seperti iman kerupuk. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari ketika dia duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya, kemudian dia masuk, lalu dia keluar, rambutnya sudah basah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa denganmu? Tadi engkau duduk bersama kami, kemudian engkau masuk, sekarang rambutmu sudah basah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadi si fulanah bin fulanah lewat, lalu tergodalah hati saya. Nabi tergoda. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Begitu dia, tentunya ikhwani fillah azakumullah, yang lewat ini bukan dia pakai celana pendek atau celana Levi's atau dia terbuka dadanya atau dia pakai cadar. Ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa tergoda hatinya. Lalu Nabi mengatakan, lalu saya masuk, lalu saya datangi keluarga saya. Setelah itu saya mandi, kemudian saya kembali lagi. Barang siapa di antara kalian yang menemukan seperti yang aku temukan, maka hendaklah dia lakukan seperti apa yang aku lakukan. Karena apa yang ada pada wanita itu juga ada pada istrinya. Kemudian, fala yanzuru illa ila ma abaha Allahu lahum an-nazar ilaihi. Mereka tidak boleh memandang kecuali yang dibolehkan oleh Allah untuk dipandang. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, ini adalah ujian yang berat sekali bagi kita. Wa an yaghuddu absarahum 'anil maharim. Dan mereka diperintahkan untuk menundukkan pandangan mereka dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Fa in ittafaqa an waqa'a al-basaru 'ala muharramin min ghairi qasd. Apabila secara kebetulan matanya itu memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ghairi qasd, secara tidak sengaja atau dengan cara tidak sengaja, falyasrif basarahu anhu sari'an, maka hendaklah dia alihkan pandangannya secepatnya. Jangan mengatakan astagfirullah. Ya. Astagfirullah tapi enggak dialihkan matanya, tetap dipandang. Astagfirullahnya 3 kali lagi seperti selesai salam, tapi tetap dipandang. La ilaha illallah. Kemudian
Wa qala Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa amara Allah Ta'ala nabiyahu an ya'mura al-mu'minina bighaddi absarihim wa hifdhi furujihim. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wa an yu'limahum, dan agar ia sampaikan kepada mereka, sampaikan kepada orang-orang yang beriman, annahu musyahidun li a'malihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan semua apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya, la takhfa alaihi khafiyah, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di atas bumi, yang di bawah tanah, apa yang dilakukan oleh cacing-cacing itu, apa yang diminta oleh cacing-cacing itu diketahui dan didengar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah itu dia adalah Sami', Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Sami', Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah, tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terlintas di hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, muttali'un 'alaiha, dan semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya dilihat oleh Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui khianat mata. Ya, maksudnya khianat mata ketika dia memandang, maka di kepalanya ada berbagai macam gambaran-gambaran. Ya, di dalam hatinya ada berbagai macam keinginan-keinginan dan hasrat. Semua itu gara-gara apa? Gara-gara pandangan. Walamma kana mabda'u dhalika min qibalil basar, ja'ala al-amra bighaddihi muqaddaman ala hifdhil faraj. Karena perzinahan itu awalnya muqaddimahnya adalah dari pandangan, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat itu terlebih dahulu agar orang yang beriman menjaga pandangan, kemudian menjaga kemaluan. Fa innal hawaditha mabda'aha min al-basari kama anna mu'dham an-nar min mustasghir asy-syarar. Semua kejadian-kejadian itu berawal dari pandangan. Sebagaimana api yang berkobar itu berawal dari percikan api yang kecil. Ya. Takunu nadrah, awalnya adalah pandangan. Thumma khatirah, kemudian terlintas di benaknya hal-hal yang aneh-aneh, sinyal-sinyal aneh. Matanya melihat, langsung ada sinyal yang aneh di dalam hatinya. Thumma khatwah, lalu dia melangkah, ingin tahu ini siapa, alamatnya mana. Apabila dia sudah tahu ini siapa dan tahu alamatnya, bagaimana dia berusaha untuk apa? Bisa kenalan sama wanita ini. Apabila sudah kenalan, ayo saya traktir kamu makan bakso. Lalu setelah itu barulah muncul khati'ah, dosa. Awalnya dari pandangan. Nas'alullah salamal afiyah. Wa qad ja'ala Allahu al-'ain mir'atul qalb. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata ini cermin bagi hati. Kalau hati itu bagus, pasti dia mengajak matanya untuk memandang yang bagus. Tapi kalau hatinya rusak, maka pasti dia akan mengajak mata ini untuk memandang sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ghadda al-'abdu basarahu, ghadda al-qalb syahwatahu wa iradatah. Apabila seorang hamba, ya, dia menundukkan pandangannya, maka syahwahnya pun akan tertunduk dan hasrat yang bergejolak itu pun akan tertunduk kalau matanya ditundukkan. Fa idza atlaqa basarah,
apabila dia bebaskan matanya berkeliaran, ya, ini dilihat, ini dipandang, ini semua dilihat, ini ditonton, ini dibaca dan yang lain-lainnya, maka wa idza atlaqa basarahu, apabila dia membebaskan matanya berkeliaran ke sana kemari, atlaqal qalbu syahwatah, hati ini juga akan apa? Bebas berkeliaran. Na'udzubillah. Dan ikhwani fiddin azakumullah, ini semua kita ditimpa oleh fitnah ini. Ya, kalau dulu orang-orang hal-hal yang haram ini dia lakukan sembunyi-sembunyi, sekarang HP ini orang bisa menonton, bisa melihat apa saja, di mana saja, kapan saja. Ya, na'udzubillah, nas'alullah salaman afiyah. Dan kalau dahulu di awal dakwah kita ini diuji dengan orang bid'ah, orang melakukan kesyirikan. Namun sekarang ikhwani fillah azakumullah, dakwah kita ini diuji dengan HP ini. Betapa banyaknya ummahat-ummahat yang mengatakan, Ustaz, suami saya kalau sudah tiba malam tiba, ya, mulai dia berdoa-doaan dengan HP-nya. Ya, ternyata dia bukan berzikir, bukan membaca Al-Quran, tapi dia menghubungi teman lamanya, teman SMA-nya dulu. Ya, subhanallah, kalau sudah dia sepi, kemudian dia gelap, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang tidak ada yang mendengarnya, mungkinkah dia akan buka Riyadhus Shalihin di sini? Tidak mungkin dia akan buka Riyadhus Shalihin. Tidak mungkin dia akan menyampaikan kepadanya ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia akan mengatakan, ingat dulu waktu saya gonceng kamu bersepeda, terus hujan-hujanan, kita mampir di toko bakso, kita beli bakso dan yang lain-lainnya. Ya, la ilaha illallah. Kemudian walamma kana itlaqul basar sababan liwuqu'il hawa fil qalb, dan karena membebaskan mata ini merupakan sebab terjadinya hawa di dalam hati manusia, amara syar'u bighaddil basar amma yukhafu awaqibuh. Habis waktu saya. Karena membebaskan mata memandang apa saja, ini bisa menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik akibatnya. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim mengomentari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kutiba ala bani Adam hadzuhu minaz zina, telah ditetapkan untuk anak Adam bagiannya dari zina. La muhala, dia pasti akan mendapatkannya. Karena ikhwani fillah azakumullah, kita punya syahwah, ya, kita punya mata, kita punya pendengaran, kita punya lisan untuk berbicara, dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tertarik kepada wanita, wanita juga tertarik kepada laki-laki. Nah, syahwat ini sudah ditentukan, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ingin menjerumuskan kita ke dalam perzinahan, tidak. Ya. Zina di sini maksudnya adalah muqaddimatuz zina. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Fabada'a bi zinal 'ain li'annahu aslu zinal yad wal rijl wal qalb wal farj." Allah Subhanahu wa taala memulai dengan zina mata. Al-'ainani tazniyan wa zinahuma an-nadhar. Mata itu berzina dan zinanya adalah memandang, melihat. Ya. Karena zina mata ini merupakan dasar dari zina tangan,
zina kaki, zina hati, zina kemaluan. Berawal dari zina mata. Fahdhar ya akhi min syarrin nazar. Waspadalah terhadap kejelekan pandangan ini. Fakam ahlaka min abid. Betapa banyaknya orang-orang yang ahli ibadah dibinasakan oleh apa? Pandangan matanya. Ingat antum ayyuhal ikhwah, merbot yang di Mesir itu, ya, yang mau azan sebelum ada listrik, ya, dia azan, dia mau azan. Dulu orang azan di mana? Menara. Di samping masjid itu ada rumahnya siapa? Orang Kristen di samping masjid itu. Ya, dan orang Kristen ini punya anak yang sangat cantik. Itu naik di atas, dilihat anak perempuannya, masya Allah. Gak jadi dia azan, turun dia. Langsung dia datangi perempuan ini, masuk ke rumah yang perempuan ini. Lalu perempuan ini terkejut. Kamu ngapain kemari? Saya ini datang untuk menikahimu. Tidak mungkin bapak saya akan menikahkan saya dengan kamu, karena kamu orang Muslim, saya orang Kristen. Gak apa-apa, saya akan masuk Kristen. Itu semua demi wanita, dan awalnya adalah dari apa? Pandangannya. Kalau kamu mau masuk Kristen, saya beritahu bapak saya, Pak, ini mau menikahi saya, dan dia merbot ini mau masuk Kristen untuk menikahi saya. Lalu bapaknya mengatakan, kalau gitu saya harus kumpul dengan paman-pamanmu. Kumpullah dengan paman-pamannya, akhirnya semuanya setuju. Dia akan apa? Nikah dengan merbot ini, mantan merbot. Mantan apa? Hah? Oh iya. Habis? Ya sedikit saja. Seharusnya minta izin sama imam, tapi sama kebalik ini. Akhirnya setujulah dia. Saking senangnya bahwa dia akan nikah sama si fulanah ini, gembira dia. Naiklah di atas apa? Sath, di atas loteng rumah. Orang Arab itu dulu belum ada kipas, belum ada apa-apa. Kalau malam itu tidur di loteng rumahnya karena anginnya bagus. Ini saking senangnya, ya naiklah dia ke loteng itu. Sebentar lagi saya akan nikahi wanita ini. Ketika dia berjalan di loteng, kepeleset kakinya, jatuh, polak belongnya. Ya, wanita yang diidamkan tidak didapati. Agama yang selama ini dipegang ditinggalkan. Sorga dia tidak dapati, neraka yang didapati. Karena seorang muadzin, kata Rasulullah SAW, atwaluhum a'naqan yaumal qiyamah. Mereka adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Maksudnya ini kebanggaan. Orang yang muadzin, orang yang adzan itu, semua makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya itu akan bersaksi nanti. Mobil ada, pohon ada, air, batu, semua yang ada di sekitarnya itu, sepanjang mata memandang itu semuanya akan bersaksi. Ya Allah, saya bersaksi bahwa saya pernah mendengar si fulan-fulan ini mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Adzannya ditinggalkan, perempuan tidak diraih. Polak belongnya, iya. Ya, sorga nggak jadi didapat sorga, malah masuk neraka. Semua itu gara-gara apa? Berawal dari pandangan mata. Jadi betapa banyaknya orang yang taat beribadah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh mata ini. Masih banyak ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.